Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita ya. Waktu kita itu terbatas, tapi kalau kita sungguh-sungguh fokus, konsentrasi, kita bisa menikmati hadirat Tuhan dalam keterbatasan waktu itu ya. Dan tentunya hati Tuhan disenangkan. Mari kita naikkan itu pujian jalanmu tak terselami, karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita, tetapi di dalam semuanya itu Yesus ada dan penyertaannya itu sempurna bagi hidup kita. Haleluya. Haleluya. Setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu.
dalam tadi seperti terapi terus Tuhan Yesus, berikan memotivasi yang benar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Teman-teman yang masih dalam perjalanan, kami juga berkati. Perjalanannya akan sampai tempat ini masing-masing. Dalam berdoa ini, dalam saya Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Memang kita tidak mengerti banyak jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita ya. Rencananya bagai langit dan bumi. Kalau semuanya persis seperti apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, mungkin tidak tampak nyata kekuasaan Tuhan itu ya. Tidak tampak, tidak bisa jadinya kita bilang, oh iya benar ya, Tuhan tahu memberi yang lebih terbaik buat kita semua. Tetapi di dalam semuanya itu, di dalam lembah kita, di dalam suka kita, di dalam badai kita, kita bersyukur keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan itu membuat kita bersuka di dalam Dia. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Ku bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, sebab cintanya lebih dari anggur. Menyanyi, menari, melompat bersama. Ku bersuka di dalam Tuhan, ku bersuka di dalam
lagi pujian tiada berkesudahan. Puji Tuhan, di dalam damainya itu yang dia berikan nyata bahwa kasih Yesus itu tidak berkesudahan. Haleluya. Tidak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita bangkit berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin, amin, amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, ya ya ya, sungguh amat baik, ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita tetap berdiri. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kebenaran itu yang kita rindukan. Bukan cuman pengakuan kebenaran itu ada dalam hidup kita, tapi biar sungguh menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Kebenaran firman Tuhan, walaupun jatuh bangun, kita mau belajar terus untuk melakukan firman-Nya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun
kami, amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berkuasa bertata, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi ku rindu, haleluya. Amin, amin, haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di ya benar Tuhan, di dalam keterbatasan kami, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu Yesus, Yesus Kau yang kupegang teguh. Engkaulah, amin, haleluya. Engkaulah Tuhan, sungguh kami tidak mampu. Amin, Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, haleluya, amin. Kita menyembah Yesus, haleluya. Kami bersyukur, amin. Engkau Allah kota benteng kami, Tuhan, amin. Haleluya, Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus, amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat, amin, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, ini pernyataan iman kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami sadar kami terbatas Tuhan.
Tuhan menuntut kesempurnaan di dalam kami melakukan firman-Mu. Tapi banyak kali kami terbatas Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau yang menjadi kekuatan kami. Engkau yang menjadi kota benteng kami. Pada waktu kami mulai lemah, Tuhan Yesus, firman-Mu mengingatkan kami. Roh-Mu mengingatkan kami untuk bangkit, maju terus, maju terus. Ada upah yang tersedia. Ada kemuliaan yang akan tersedia jika Engkau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, penghiburan-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Bapa kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami percaya Tuhan. Pahit, getir, manis Tuhan, keras itu semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan bagi kami semua. Biar kami memiliki hati yang terbuka, yang rendah hati untuk menerima taburan firman Tuhan. Urapi sepenuhnya hamba-Mu Tuhan Yesus. Pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Dan kami percaya kami semua diberkati pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita ingin belajar tentang bagaimana pengharapan itu berwujud dalam hidup kita. Pengharapan memang sesuatu yang khususnya dalam kita jalani kekristenan, pengharapan itu bukan sesuatu yang mudah. Karena dalam banyak hal pengharapan itu nggak bisa kita deteksi dengan panca indera kita. Itu yang membuat sulit sekali kita punya pengharapan yang dibaharui dari hari ke hari. Yang membuat kita sadar mustahil banget bagi kita seorang manusia untuk bisa memperbaharui pengharapan kita. Hanya oleh roh, hanya oleh karya Tuhan. Karena beberapa hari ini saya sama-sama dengan istri diskusi, banyak kali apa yang kita lihat itulah yang segera kita tangkap. Sehingga apa yang kemudian pengharapan alkitabiah itu menjadi enggak sesuatu yang kita terus pegang. Banyak contoh, saya ingin awali dengan invest. Banyak kali kita sadar nih, invest deposito, misalnya deposito. Paling tinggi bunga berapa persen setahun? Enrico? 3% tuh ya. Kalau kita cari kembali di Google, 7,5% itu belum pajak. Jadi kita taruh 100 juta, kita akan dapat berapa? 6% berapa Mas? Setahun Mas. 6 juta 1 tahun. Nah, kalau invest bodong bisa menjanjikan taruh 100 juta berapa bisa Mas? Bisa 3 juta per bulan ya. Ya kalau yang invest bodong 3 juta per bulan. Nah, bisa kita bayangkan perbandingan antara sesuatu yang benar-benar bisa kita pegang, pengharapan itu 6 juta per tahun, kita bisa loh tertarik dengan 3 juta per bulan karena sesuatu yang bisa kita cepat nikmati dengan panca indera kita. Kita bisa lihat dengan segera. Meskipun itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Taruh di mana bisa
Berapa persen berarti Mosku? 3 bulan 36%, 36 juta Mos ya dalam setahun. Berarti bunganya berapa persen tuh? 36%. Nah loh, ditaruh di mana itu? 7,5% aja itu belum pajak, 6% jadi. Dikali 6 itu gimana caranya? Tetapi banyak kali, nggak sedikit kita tertarik dengan investasi bodong. Kemudian juga kami kemarin bicara dengan Pak D. Ada sakit di bagian tubuhnya yang seharusnya diselidiki untuk tahu apa yang menyebabkan dia perih, sakit. Tetapi ada orang menawarkan penghilang rasa sakit seperti Kataflam ya Mos ya. Ada ya namanya ya Kataflam ya. Minum itu memang segera sakit hilang. Tetapi apakah itu mengobati sakitnya Pak D? Enggak. Dan itu enggak dalam waktu sedikit, bertahun-tahun Pak D ditawarkan Kataflam, minum, setiap sakit seperti itu polanya, akhirnya yang kena adalah ginjalnya. Ginjalnya sampai udah dibilang udah hampir nggak berfungsi, hampir cuci darah. Bersyukur kemurahan Tuhan bisa segera ketemu apa penyebabnya sehingga bisa diobati. Nah, ini membawa saya pribadi kepada kesadaran, oh ternyata pengharapan yang bisa kita pegang itu banyak kali nggak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai manusia. Harus sabar dalam berproses. Sabar dalam kita benar-benar mencari cara-cara untuk tetap berpegang pada hal-hal yang memang bisa kita pegang. Enggak berdasarkan emosi kita, enggak hanya berdasarkan panca indera kita, sense kita, atau sensasi kita. Memang sungguh luar biasa loh. Di bank janjikan seperti apa, invest bodong, ada teman kita, ada orang yang kita percaya, yang kita kenal, menjanjikan 3 juta 1 bulan, hanya menaruh 100 juta ke dia. Ternyata sulit loh untuk berharap, itu sulit saat ada hal-hal yang lebih masuk akal menurut sensasi kita, yang bisa kita lihat langsung. Pengharapan kita surga, tetapi kenikmatan dunia itu jauh lebih cepat bisa kita nikmati dalam waktu yang jauh lebih singkat. Dengan korupsi, 1 tahun 2 tahun kita bisa punya banyak hal. Menggunakan cara-cara yang jelas-jelas melanggar Alkitab. Hal-hal itu yang saya rindu di awal ini berbagi, kiranya kembali menyadarkan kita bahwa dunia ini, si setan, si penipu, ulung itu, si raja penipu itu terus akan berusaha menggagalkan pengharapan kita. Menggagalkan apa yang kita akan nikmati nanti. Kita masuk ke seri khotbah ke-18 dari khotbah Efesus. Kita masuk berkat yang kelima. Kita awali dengan pendahuluan, tetap kita belajar bagaimana Paulus berdoa bagi jemaat Efesus supaya mengerti dan yakin. Dan fokus kita adalah di sore hari ini mengerti dan yakin tentang pengharapan. Kita lompat ke berkat jaminan warisan surga, berkat yang kelima.
yang didaftarkan oleh Rasul Paulus di Efesus 1 ayat 4 sampai 14. Kita lihat Efesus 1, 13 sampai 14, firman Allah yang hidup. Sekali lagi saya sarankan bisa download di gadget Bapak Ibu Saudara-saudari, YouVersion nama aplikasinya. Itu banyak versi Alkitab. Saya menggunakan aplikasi tersebut dalam menampilkan ayat-ayat, puji Tuhan. Saya bacakan Efesus 1, 13, 14. Kita lihat berkat yang kelima, berkat rohani yang kelima yang Paulus doakan supaya jemaat Korintus mengerti dan yakin. Karena apa yang dilakukan Kristus, saudara sekalian telah mendengar berita kesukaan tentang bagaimana diselamatkan. Serta yang beriman kepada Kristus juga dimeteraikan sebagai milik Kristus oleh Roh Kudus yang telah lama dijanjikan kepada semua orang Kristen. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita merupakan jaminan bahwa Allah benar-benar akan memberikan kepada kita segala yang dijanjikannya. Dan meterai roh pada kita itu berarti bahwa Allah telah membeli kita dan menjamin akan membawa kita kepadanya. Inilah satu alasan lagi bagi kita untuk memuji Allah kita yang mulia. Next, berkat rohani yang kelima adalah jaminan menerima warisan surga. Jaminan ini diterima oleh setiap orang yang menerima Injil dan beriman kepada Kristus. Jaminan ini berbentuk pemberian Roh Kudus. Next, saat jemaat Efesus dengar Injil, beriman, mempercayakan hidup mereka seutuhnya, seluruhnya kepada Kristus, maka di momen itu Allah mengaruniakan Roh Kudus dalam hidup jemaat Efesus sebagai down payment, DP, tanda jadi bahwa mereka jemaat Efesus pasti akan bersama-sama dengan Kristus di surga yang mulia dan akan mewarisi segala kerajaan, segala kekayaan surga. Next. Nah, doa Paulus adalah lewat surat Efesus, doa Paulus agar jemaat Efesus ngerti dan yakin. Saat jemaat Efesus ngerti dan yakin akan berkat rohani ini, maka pujian kepada Kristus terus bertumbuh di hati pikiran mereka yang selanjutnya menjelma dalam bentuk keseharian. Hidup sehari-hari kita mempermuliakan Kristus karena di hati ini terus ada pujian, ada pengagungan, kekaguman kepada Kristus yang memberi jaminan bahwa kita akan mewarisi surga. Next, tanggapan terhadap jaminan warisan surga. Tanggapan terhadap jaminan warisan surga. Tadi ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita dengar Injil, kita percaya, kita mempercayakan seluruh hidup kita di bawah kedaulatan Allah di dalam Kristus. Saat kita percayakan hidup kita kepada Kristus, saat kita percaya kepada Dia, maka Allah memberikan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai jaminan, sebagai tanda jadi, down payment bahwa nanti kita akan menerima segala kekayaan surga. Seperti kita nyicil contohnya kulkas.
bayar 12 kali. Pembayaran pertama adalah tanda jadi down payment bahwa kita akan selesaikan sampai 12 bulan. Demikian pula Allah memberikan Roh Kudus dalam hidup orang percaya sebagai jaminan bahwa nanti setelah kita meninggal, nanti kita akan bersama-sama dengan Allah dan menikmati segala kekayaan Allah. Memang ada beberapa tafsiran, ada yang bilang segera setelah kita hembuskan nafas terakhir, kita langsung ada di pangkuan Abraham. Ada yang berkata kita masuk dulu ke Firdaus atau tempat antara menunggu nanti Yesus datang kedua kali. Entah kita percaya yang mana, itu enggak terlalu pengaruh. Yang penting adalah kita pasti nanti masuk surga bersama-sama dengan Kristus. Itulah yang memberi kita jaminan. Jadi Roh Kudus yang diberikan itu yang memberi kita jaminan bahwa kita nanti pasti. Itu yang memberikan pengharapan yang membuat dari zaman rasul-rasul mereka rela disiksa sedemikian rupa. Contoh paling sering disebut adalah Petrus disalib terbalik. Ia enggak merasa itu sesuatu yang merugikan. Kenapa? Karena ia percaya banget, yakin banget, sangat kuat pengharapannya ia akan bersama-sama dengan Kristus di Firdaus, di surga yang kekal. Jadi ia enggak mau lepaskan pengharapan di dalam Kristus meski disiksa sedemikian rupa. Rasul Yohanes sempat ia dimasukkan ke dalam penggorengan panas. Beda cerita, dia alami mujizat, nggak seperti Petrus. Petrus dapat kita katakan saat itu ia tidak alami mujizat. Tetapi baik Yohanes, baik Petrus sama-sama nggak mau menukar pengharapan di dalam Kristus kepada hal-hal yang dilihat dengan mata, hal-hal yang ada di depan mereka saat itu. Mereka tetap pegang pengharapan di dalam Kristus. Itu kita lihat dari apa yang rasul-rasul lakukan. Di sore hari ini kita mau bahas tentang pengharapan itu menghasilkan apa di dalam hidup kita. Selain tadi kerelaan menderita, siap untuk mati dengan cara apapun demi Kristus. Di dalam khotbah kali ini, di sore hari ini kita mau melihat hasil dari jaminan di hidup kita bahwa kita akan mewarisi surga. Kita mau melihat dalam konteks surat Efesus. Seperti seri khotbah kita, puji Tuhan. Next, keyakinan bahwa kita akan mewarisi surga, itu perlu kita tanggapi dengan kewaspadaan terhadap segala praktek penyembahan berhala. Kita lihat bahwa semua praktek penyembahan berhala itu sebagai sesuatu pengalih dari pengharapan akan surga yang mulia. Kita bisa lihat praktek penyembahan berhala itu sebagai tadi, invest bodong 3 juta per bulan, naruh 100 juta. Seperti juga penghilang nyeri, kataflam dan sejenisnya. Kita bisa melihat penyembahan berhala itu seperti itu gambarannya. Yang mengalihkan pengharapan kita kepada hal-hal yang sementara. Kita sesungguhnya aman kan taruh di bank. Aman kan?
Uang kita aman, terjamin. Tetapi karena kita melihat ada sesuatu yang lebih cepat kita dapat, lebih instan, lebih mudah bersesuaian dengan sense kita, bersifat sensasi. Sensasi itu kan dari bahasa Inggris, kata dasarnya sense. Sense itu kita terjemahkan ke Indonesia indra, panca indra, five sense. Makanya ada film Six Sense. 5 panca indra kita melihat sesuatu yang begitu menarik itu sangat bisa mengalihkan kita dari pengharapan, dari jaminan kekal itu. Nah, kita belajar dalam konteks Efesus di sore hari ini, jaminan yang kita benar-benar ngerti dan yakini sesuai dengan doa Paulus, itu membuat kita bisa tolak penyembahan berhala sehebat apapun tawaran yang diajukan. Bujukan-bujukan yang hebat yang ditampilkan oleh penyembahan berhala itu kita bisa tolak. Karena kita yakin, ngerti pengharapan itu begitu besar, begitu mulia, harganya begitu mahal. Puji Tuhan. Di dalam pengertian bahwa nggak ada tempat di surga bagi setiap penyembahan berhala. Saya mau dasari ayatnya dengan Efesus 5 ayat 5. Efesus 5 ayat 5. Bapak Ibu bisa lihat terjemahan barunya versi LAI. Saya bacakan dalam versi firman Allah yang hidup. Saudara dapat yakin akan hal ini. Bahwa tidak ada tempat di kerajaan Kristus dan Allah bagi orang yang pertama tidak bermoral, kedua cemar, ketiga adalah serakah. Orang yang serakah sebenarnya adalah penyembah berhala. Sebab orang yang serakah tadi mencintai barang-barang dalam hidup ini lebih daripada Tuhan. Next. Firman mengingatkan kita bahwa surga itu hanya untuk orang-orang yang mencintai Tuhan lebih dari apapun di dunia ini. Lewat ayat tadi. Nggak ada tempat bagi penyembah berhala. Yaitu orang-orang yang mencintai perkara-perkara di dunia ini lebih dari Tuhan. Yang rela kehilangan iman, rela kehilangan pengharapan demi hal-hal yang di dunia ini. Perkara-perkara yang di dunia ini. Uang yang banyak, jabatan yang semakin tinggi. Kita tahu bersama betapa sulitnya orang-orang Kristiani untuk terlebih di kepemerintahan. Contoh paling sederhana adalah Pak De Bakri yang sering bersama kita. Saat beliau mualaf, bukan mualaf berarti murtadin ya. Murtadin. Saat beliau murtadin, Pak De Bakri terhambat banget kenaikan karirnya. Mentok. Tetapi orang-orang yang mualaf tentu akan dipermudah untuk naik. Itu contoh sederhana. Tapi diingatkan lewat ayat ini, nggak ada penyembah berhala dapat tempat, dapat kapling di surga. Hanya untuk orang-orang yang sungguh sadar telah diselamatkan dari dosa dan neraka. Saya berikan satu kutipan. Ini muncul juga di Zoom kita. Masa lajang dan pacaran di hari Jumat.
Ini penulis bukunya Marshall Segal nulis seperti ini. Kristus tidak mati untuk mengampuni orang berdosa yang masih tetap lebih menghargai hal-hal dunia selain daripada mencari dan menikmati Allah. Orang yang gak bahagia di surga jika Kristus di sana, yang gak akan berada di surga. Jadi kita bisa lihat bahwa surga itu berisi orang-orang yang cinta kepada Kristus lebih daripada apapun di dunia ini. Orang-orang yang tahu benar dia seharusnya masuk neraka oleh karena dosa, tetapi Kristus mati untuk dia sehingga ia bisa masuk surga. Karena itu cintanya kepada Yesus makin hari makin bertambah. Kekagumannya pada Kristus dan salib Kristus itu semakin bertambah. Orang-orang inilah yang dapat kapling di surga. Karena tahu benar seharusnya aku terlahir sebagai makhluk paling berdosa ini. Tempatnya neraka. Tetapi Kristus sudah mati bagi aku. Kristus sudah sengsara bagi aku. Via Dolorosa ia lewati jalan sengsara. Jalan salib itu ia lewati supaya aku enggak harus ke neraka. Itu yang membangkitkan syukur, bangkitkan cinta. Jadi sekali lagi Kristus enggak mati untuk orang-orang yang setelah ditebus kemudian lebih tetap cinta hal-hal lain, lebih tetap cinta istri, lebih tetap cinta anak-anak, lebih tetap cinta keluarga, lebih tetap cinta harta, lebih tetap cinta jabatan daripada Kristus. Tetapi surga adalah tempat orang-orang yang sangat amat bahagia dekat Kristus. Sangat bangga bisa memandang Kristus, bisa ngobrol dengan Kristus, bisa bercerita kepada Kristus. Surga tempat orang-orang yang bahagia bersama dengan Kristus. Next. Sedangkan setiap orang yang mencintai perkara-perkara di dunia ini lebih daripada Kristus akan binasa di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Di sana mereka akan menghabiskan kekekalan. Ini sebagai konsekuensi logis. Karena kita tahu hanya ada surga dan neraka. Nggak ada titik netral. Penyembah Yesus ada di surga, penyembah semua hal di luar Kristus, neraka. Hanya itu opsinya. Karena itu konsekuensi logis dari pernyataan Paulus di Efesus 5 ayat 5. Konsekuensi logisnya adalah penyembah berhala kaflingnya di surga. Penyembah Kristus, merekalah yang punya tempat di surga. Penyembah berhala di neraka. Puji Tuhan. Kita lanjut, wujud kewaspadaan terhadap berhala. Tadi kita lihat, kita sudah masuk kepada pemahaman, berbagai bentuk penyembahan berhala itu bagaikan tadi kata Flam, bagaikan invest bodong. Kita tentu akan berwaspada. Tentu akan berbagai cara, berbagai wujud penyembahan berhala itu menggoda kita. Membujuk kita. Tadi seperti invest bodong, 3 juta rasa kurang gede nih. 5 juta gua kasih. Taruh 100 juta, 5 juta per bulan gua kasih. Berbagai cara sekali lagi, berbagai bujukan, berbagai tipu muslihat akan iblis terus ajukan kepada kita.
berikan kepada kita. Sajikan kepada kita. Tetapi saat kita ngerti benar betapa mahalnya pengharapan yang Yesus kerjakan di Kalvari, kita punya pengharapan karena Kristus sudah menderita di Via Dolorosa, tergantung di Kalvari. Hanya itu yang menghasilkan pengharapan. Mahal banget. Saat kita ngerti, yakin banget pengharapan itu mulia, mahal, sangat amat berharga. Maka sehebat apapun godaan, bujukan, penyembahan berhala, kita mau tolak, caranya tentu dengan kita berwaspada. Kita kenali. Puji Tuhan. Langkah pertama adalah tentu kita jaga kehangatan cinta kita kepada Kristus. Dengan cara berfokus pada karya salib Kristus. Supaya Kristus menjadi segala-galanya dalam aspek kehidupan kita. Efesus 2 ayat 4-6. Karena Allah kaya dengan rahmat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus di sorga. Karena kasih karunia, Allah yang kaya dengan rahmat itu memberikan anaknya yang tunggal untuk mati. Sehingga kita yang mati di dalam dosa bisa hidup bersama Kristus. Kita bisa punya tempat bersama Kristus di surga. Kemarin kita sudah lihat di WA Group dari Timothy Keller, berhala tidak dapat disingkirkan begitu saja. Berhala harus diganti dengan sumber nilai dan harapan yang lebih baik dan memuaskan yang kita temukan di dalam Tuhan. Kita harus bisa capai kondisi begitu yakin akan pengharapan surga seperti surga itu sudah kita rasakan mulai detik ini, mulai saat ini. Pengharapan semacam itu yang perlu kita nikmati sehingga kita mirip-mirip, nggak seperti Petrus tentu ya, terlalu jauh tingkatannya. Tetapi kita bisa mirip-mirip beliau. Apapun tawaran dunia ini, kita nggak akan gadaikan Kristus, kita nggak akan tuker pengharapan kita kepada Kristus dengan hal-hal dunia ini. Karena tadi begitu kuatnya pengharapan sehingga surga itu seperti sudah kita nikmati. Gambaran kembali kita beli kulkas, kita sudah bisa mulai nikmati seperti punya sendiri, meski sesungguhnya kulkas itu masih kita pinjam dari toko kan, karena belum lunas, belum milik kita, baru kita DP awal pembayaran pertama. Tetapi kita bisa nikmati saat kita kasih DP, sudah bisa masuk ke rumah kita, kita mulai bisa nikmati. Kita bisa sama-sama tentu saling mendoakan, saling menasehati, saling membangun dalam persekutuan ini. Kita bisa sesuai dengan janji firman,
cinta kita kepada Kristus itu menghadirkan surga di hati. Kristus itu begitu dekat dengan kita. Kristus yang adalah pemilik surga yang membuat surga itu di hati. Sehingga sekali lagi apapun tawaran dunia ini, bentuk-bentuk penyembahan berhala dapat kita say no terhadap semua itu. Kedua, perwujudan kewaspadaan kita terhadap berbagai bentuk berhala adalah kita kembali berdasarkan Efesus, kita menjaga jarak dengan para penyembah berhala. Terutama kita jaga jarak dari mereka yang berusaha memengaruhi kita. Kita tidak menganggap remeh kekuatan dari pergaulan, kekuatan atau power dari pengaruh kesesatan. Kita lihat dalam terjemahan sederhana Indonesia, Efesus 5 ayat 6 dan 7. Jangan terpengaruh oleh bujukan orang lain. Yakinlah, ya ini kuncinya, yakinlah. Murka Allah pasti menimpa semua orang yang tidak taat dan melakukan dosa-dosa tersebut, melakukan penyembahan berhala. Oleh karena itu, janganlah kalian ikut melakukan dosa-dosa itu seperti mereka. Pertama tentang kita sesuai dengan ayat ini, Efesus 5 ayat 6 dan 7, kita lihat tentang kita menjaga jarak daripada penyembah-penyembah berhala. Next, para penyembah berhala bukan hanya ada di luar gereja, di dalam gereja pun ada. Tetapi kita perlu ingat, menjaga jarak terhadap mereka bukan berarti memusuhi mereka, tetapi supaya mereka malu, sadar, dan berbalik dari kesesatan mereka. Dasarnya di 2 Tesalonika 3, 14, 15. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, jangan bergaul dengan dia, tujuannya supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Jadi kita bisa melihat lebih komprehensif, kita menjaga jarak terhadap orang-orang yang meski ke gereja, meski Kristen, tetapi hidup mereka, keseharian mereka menunjukkan bahwa mereka penyembah berhala. Kita perlu jaga jarak terhadap mereka. Karena kita tahu benar kekuatan dari pergaulan, power dari pengaruh. Kita berkata kita kuat, kita tiap hari berdoa kok. Kita menumbuhkan cinta kita kepada Kristus, kita terus berusaha mengingat salib. Tetapi kita gaulnya sama penyembah berhala. Kita bisa jatuh juga dalam penyembahan berhala. Kita waspadai banget the power of pergaulan. Kuasa pergaulan, kekuatan pergaulan. Sekuat apapun kita gaulnya salah, kita kalah. Sesering apapun kita berdoa, berpuasa, gaulnya salah, kita kalah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita waspadai banget sebagai bentuk kita nggak mau terima tawaran dunia dan menggadaikan pengharapan di dalam Kristus. Kita nggak mau. Karena itu kita benar-benar mewaspadai pergaulan, mewaspadai pengaruh dari kesesatan. Namun demikian sisi lainnya kita enggak menganggap mereka sebagai musuh. Kita jauhi supaya mereka malu dan sadar dan berbalik dari kesesatan.
bagian terakhir di sore hari ini. Next, para penyesat itu cara mereka mempengaruhi kita adalah dengan berusaha meyakinkan kita percaya bahwa hidup dalam dosa nggak akan menghilangkan jaminan warisan surga. Bahwa penyembahan berhala tidak akan menghanguskan tiket kerajaan surga. Kita bisa dapati fenomena ini di kekristenan modern. Seminggu sekali ke gereja, sisanya terus kejar harta, kejar bisnis, kejar jabatan. Mendewakan uang, mendewakan, memberhalakan jabatan. Ke gereja hanya pelengkap. Tadi Paulus katakan, yakinlah, yakin seyakin-yakinnya. Para penyembah berhala meski tiap minggu ke gereja nggak mendapat tempat di surga. Meski melayani di gereja, tetapi hatinya tertuju pada hal-hal lain di luar Kristus, selain Kristus. Penyesat akan bilang, nggak apa-apa, kalian nggak akan kehilangan tiket surga. Jalani hidup aja seenaknya, nggak apa-apa. Kalian punya jaminan masuk surga dan jaminan itu nggak akan hilang. Itulah cara-cara bujukan si penyesat. Kita lihat lewat bagian ini. Nggak apa-apa. Ayo jalani aja hidupmu seenakmu, sesuai dengan irama hidupmu. Gimana enaknya kamu, jalani aja. Jaminan surga nggak akan hilang. Ini yang kita belajar di sore hari ini. Ternyata saat kita belajar apa yang Rasul Paulus jelaskan lewat Efesus, justru sebaliknya, yakinlah seyakin-yakinnya penyembah berhala nggak ada tempat di surga. Yakinlah. Itu yang membuat kita kembali disadarkan, oh ternyata mau nggak mau kekristenan itu bukan tentang agama, bukan tentang ritual, tetapi tentang hati yang kagum sama Yesus, hati yang mencintai Yesus. Karena itu Injil terus diberitakan. Di luar gereja, di dalam gereja, Injil diberitakan. Karena masih ada orang-orang meski di dalam gereja, rutin ke gereja, hatinya enggak cinta Yesus. Hatinya lebih cinta barang-barang di dunia ini. Perkara-perkara di dunia ini. Paulus katakan jangan terpengaruh oleh bujukan orang lain. Selalu akan ada orang yang berkata seperti itu. Ya enggak apa-apa sih. Yesus penuh kasih kok. Anugerahnya melimpah. Kasih sayangnya terlalu besar, nggak mungkin dia. Kita udah rajin ke gereja kok, nggak mungkin dia buang kita ke neraka. Kita belajar dan belajar untuk mewaspadai bentuk-bentuk penyembahan berhala yang mengalihkan pengharapan kita di dalam Kristus. Yakinlah tidak taat, tidak bermoral, cemar, serakah. Itu akan menggagalkan jaminan masuk surga.
Kita mau coba lengkapi dengan Galatia 5:13. Kita mau ubah sedikit ayat ini, menyesuaikan dengan konteks yang kita bahas sore hari ini. Saudara-saudara, Galatia 5:13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita mau coba ubah kata merdekanya. Memang kamu telah menerima jaminan keselamatan. Tetapi jangan kamu menyalahgunakan untuk hidup di dalam dosa. Jaminan keselamatan bukan diberikan untuk kita hidup seenaknya. Karena udah dijamin masuk surga, oh saya bisa hidup seenaknya. Itu sama dengan gambaran Paulus di Galatia 5:13. Dipanggil untuk merdeka, tetapi mempergunakan kemerdekaan itu sebagai malah kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Karena saya sudah punya jaminan masuk surga, maka saya mempergunakannya sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Toh saya sudah punya Roh Kudus, toh saya sudah punya jaminan. Di sore hari ini diingatkan oleh firman Tuhan, hati-hati. Jangan-jangan jaminan itu buatan kita sendiri. Kita yang menjaminkan diri sendiri masuk surga. Bukan Roh Kudus. Karena kita belajar Roh Kudus, namanya aja kudus, akan membawa kita kepada kekudusan. Jangan-jangan ternyata kita belum punya Roh Kudus. Kita yang meyakinkan diri sendiri. Banyak contoh kekristenan modern ini. Kita dibuat hidup senyaman mungkin. Tetapi yakinlah masuk surga. Hal-hal yang gak pernah terbayang di zaman rasul-rasul terjadi sekarang. Hidup begitu nyaman tetapi yakin banget masuk surga. Gak ada pengorbanan buat Kristus. Gak ada pengorbanan untuk senangkan hati dia. Gak ada pengorbanan untuk buktikan cinta kita kepada Kristus yang sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Gak masuk akal sebenarnya bagi rasul-rasul. Kok bisa ya hidup semacam itu ya? Hidup seenaknya saja tetapi bisa yakin masuk surga. Itulah bentuk penyesatan yang ada di zaman ini. Kita sama-sama mau mewaspadainya. Terakhir penutup, puji Tuhan. Next, kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai jaminan mewarisi kerajaan surga akan mempergunakan jaminan tersebut untuk memupuk cinta dan gairah kita kepada Kristus Sang Penjamin. Dia yang menjamin kita dengan darahnya, dengan karya salibnya. Ia jamin kita masuk surga. Betapa hati kita akan bersyukur. Betapa hati kita akan terus rindu menunjukkan cinta kita kepadanya. Puji Tuhan. Tutup dengan satu kutipan dari Paul Washer. Jika Anda ikut Yesus karena ia akan membereskan pernikahanmu. Jika kamu ingin ikut Yesus karena ia akan mengangkat taraf hidupmu. Itu penyembahan berhala. Ikut Kristus demi Kristus sendiri. He's worthy. Ia layak. Jika kita sampai detik ini ikut Kristus, rutin ke gereja karena ingin tingkatkan taraf hidup
kita. Karena ingin keluarga kita baik-baik. Kita tidak sedang menyembah Yesus. Cinta kita pada Kristus sangat pantas untuk dipertanyakan. Sore hari ini kita sama-sama lihat hati kita, lihat jiwa kita, lihat emosi kita, lihat gairah kita. Cinta kita kepada Kristus itu seperti apa? Adakah di hati kita? Gimana wujudnya dalam keseharian kita? Bisakah dilihat oleh orang lain? Bisakah itu menginspirasi orang lain? Perenungan yang menjadi bagian kita di sore hari ini kiranya membawa kita kepada kesadaran surga. Itu tempat kita karena kita tambah hari tambah cinta Yesus. Kita jalani hidup ini seperti orang-orang yang segera tinggalkan dunia ini dan masuk ke dalam surga. Semakin nyata perbedaan antara para penyembah berhala yang terus erat-erat memegang apa yang ada di dunia ini. Seakan-akan surga itu enggak ada. Sebaliknya kita para penyembah Kristus. Kita masih hidup dalam dunia. Kita memanfaatkan apa yang ada di dalam dunia. Di dalam kesadaran penuh bahwa semua ini akan binasa. Purbaya sedang memproses dari berapa rupiah mas? 1.000 ya. Ingat ya, 1.000 rupiah ke 1 rupiah. Begitu mudah nilai-nilai yang ada di dunia ini dibuat serendah mungkin. Itu baru tentang mata uang, berbagai hal di dunia ini. Saat kita bisa lihat Kristus begitu mulia, kita lihat keadaan sebenarnya barang-barang di dunia ini. Sehebat apapun sekarang, ada saatnya akan hancur. Tadi saya barusan lihat YouTube tentang Kodak. Siapa yang tahu Kodak? Jeff tahu Kodak, Jeff? Nggak tahu, Jeff ya? Nah. Padahal di zamannya Kodak itu 1 abad menguasai kamera fotografi. Apakah sekarang Gen Z, Gen Alpha, apalagi nanti si Kevas ya. Kodak apaan ya? Nggak tahu. Tapi 1 abad kuasai yang namanya kamera. Kuasai namanya fotografi. Sekarang kita semua kenal Apple. Nanti zamannya cucunya Jefta, Apple itu apa ya? iPhone itu apa ya? Wow, ternyata apa yang di dunia ini begitu mudah akan dilupakan, gak ada artinya. Sehebat apapun itu brand, ternyata ada 1 tahap gak kenal. Bahkan Jefta aja gak kenal Kodak itu apa. Di zamannya semua orang tahu. Seperti sekarang itu ya, kalau kita pengen search sesuatu, cari di Google. Ya dulu seperti itu. Atau pengen sikat gigi, pakai apa? Nggak tahu, kita odol, Pepsodent taunya kan. Zaman itu nggak ada istilah kamera, taunya apa? Kodak. Taunya Kodak. Tapi zaman anak sekarang nggak tahu Kodak itu apa. Dunia ini akan segera berlalu dengan segala isinya. Tetapi kita yang hidup bagi Kristus, kita hidup dalam kesadaran penuh, memang ini akan segera berlalu dan kita akan bertemu dengan Kristus dalam sorga yang mulia, sehingga apapun hebatnya tawaran penyembahan berhala, barang-barang di dunia ini dengan segala kepemilikannya, itu enggak akan menggoyahkan kita. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Yang dalam pemain musik, singer, kita akan responi kebenaran firman Tuhan. Kembali kita nyanyikan itu pujian, Engkaulah Tuhan. Kita mau sungguh dan sungguh
letakkan hidup kita, letakkan seluruh keberadaan kita, seluruh aspek kehidupan kita di bawah kedaulatan Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ku rindu setiap waktu. Ya, sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih. Ya. Ku rindu setiap Waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena
kasih Kristus. Ibu Suci masuk dalam doa. Tolong maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat sore hari ini, malam hari ini Tuhan. Terima kasih Kalau Engkau Tuhan. masih tetap sangat mengasihi kehidupan kami. Haleluya. Engkau memberikan firman yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami memiliki pengharapan yang sungguh Tuhan Yesus. 100% Tuhan kami yakin akan hidup kami ini Tuhan Yesus. Engkau terus pelihara sekalipun kami masih secara fisik masih memiliki tubuh jasmani ini Tuhan. Dan kami percaya ada selalu pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Engkau memberikan kami kekuatan ya Roh Kudus. Kami sabar dalam proses yang Engkau izinkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bahkan kami amat sangat yakin Tuhan akan kehidupan kekal yang akan Engkau sudah jamin Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat iman yang Engkau sudah tanamkan di hati kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, kami yang boleh hadir pada saat malam hari ini Tuhan. Engkau sudah jamah Tuhan hati kami yang terdalam Tuhan. Kekuatan demi kekuatan Tuhan. Hanya kami dapatkan dalam Engkau saja Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami sangat bangga dan berterima kasih memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Sehingga membuat hidup kami ini boleh bermanfaat Tuhan, boleh berdampak dimanapun kami berada Tuhan. Terlebih di tengah-tengah keluarga kami masing-masing Tuhan. Begitu juga di dalam pekerjaan kami, di dalam persekutuan kami, di dalam masyarakat Tuhan. Bahkan dimanapun Engkau izinkan kami berada Tuhan, kami percaya Engkau akan pakai hidup kami menjadi terang Tuhan bagi orang lain Tuhan. Di dalam hidup kami mereka boleh melihat Engkau Tuhan. Kami boleh berbeda Tuhan dari hari ke hari. Engkau perbaharui Tuhan selalu Tuhan. Sehingga kami lebih dewasa di dalam menjalankan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tetap pegang teguh kami semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu tetap bekerja di hati dan pikiran kami masing-masing. Hari-hari yang akan kami lalui Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan banyak Tuhan perakiraan yang tidak baik Tuhan di luar sana. Tapi kami bersyukur Tuhan kalau kami masih ada sampai hari ini. Kami akan ada sampai besok, bahkan sampai Engkau menjemput kami Tuhan. Engkau ada selalu bersama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah memberikan firman bagi kami Tuhan. Pakai Bung Semi lebih heran lagi Tuhan, menggembalakan kami di persekutuan ini Tuhan Yesus. Banyak hal yang boleh hamba-Mu alami, tapi kami percaya semua itu Tuhan Yesus untuk Tuhan memproses Bung Semi lebih lagi Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan Tuhan Yesus kekuatan-kekuatan baru, hikmat-hikmat baru di dalam kehidupannya ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini suami istri menjadi berkat di tempat ini, di lingkungan ini, sehingga banyak orang akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, apa yang boleh kami bawa Tuhan, itu menjadi Tuhan Yesus wujud dari kesungguhan hati kami untuk boleh membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau balas berlipat kali ganda bagi yang belum bisa memberi juga tetap Engkau berkati Tuhan. Biar ada rasa syukur senantiasa dalam keadaan apapun, dalam keadaan baik, dalam keadaan susah. Kami tetap mampu mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Dan kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita akan menyanyikan lagu damai yang Dia berikan. Kita akan memberikan persembahan. Damai yang Dia berikan
Tuhan di tempat ini. Pengumuman saya terus menghimbau untuk menabung ya. Karena tinggal beberapa minggu lagi kita akan mengadakan acara Natal kita yang di Cisarua. Jadinya kalau sudah ada uangnya untuk membayar sudah boleh disetorkan kepada Ibu Christine. Yang masih ingin menabung nggak apa-apa, menabung melalui Ibu Christine. Kita percaya segala yang kita butuhkan, kita percaya Tuhan akan cukupkan ya. Kita terus berdoa biar acara demi acara panitia sudah saya lihat kalau lihat dari WA grup panitia tuh seksi acara terus kayaknya bekerja sama ketua ya begini begitu begini. Kita percaya biar Tuhan Yesus saja yang berkehendak atas semuanya, biar kita semua yang ikut nanti di sana boleh menikmati semua berkat-berkat yang Tuhan beri. Itu saja pengumuman dari kami. Ibadah minggu ini hanya ibadah Zoom online dan ibadah minggu jam 5 sore di tempat ini. Kita akan tutup ibadah kita saat sore hari ini. Kita akan menyanyikan lagu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu refnya Jalan Tak Tersebut. Penyertaanmu sempurna. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah yang sudah Engkau pimpin di sore hari ini. Sore hari ini kami berdoa Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kekristenan di Nigeria yang sudah mulai dapat perhatian dari internasional, dapat pertolongan sehingga sungguh mereka dapat memperoleh kelegaan dari berbagai bentuk penganiayaan yang harus mereka hadapi di hari-hari lalu. Biar Engkau terus campur tangan Tuhan, Engkau yang bela kekristenan di sana. Berdoa juga buat kekristenan di daerah-daerah konflik, daerah-daerah yang di mana terorisme terus bekerja. Tolong berikan ketabahan bagi mereka, kekuatan, kesetiaan Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tolong kami Tuhan, supaya kami pun bisa terus Tuhan punya keterbebanan Tuhan. Saling mendoakan Tuhan, biar kami disadarkan bahwa kekristenan tidak selebar daun kelor. Luas sekali kekristenan, kami rindu bisa buka mata hati kami. Kami tidak fokus pada diri kami, pada keluarga kami saja. Kami mau lebih lagi memandang luas berbagai daerah
di mana kekristenan menderita, hadapi aniaya, hadapi tekanan, hadapi ketidakadilan. Kami bisa terbeban bagi mereka, berdoa bagi mereka Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang sudah Engkau pimpin. Kami akan berpisah satu sama lain di dalam penyertaan kasih daripada Engkau ya Yesus. Engkau yang Allah setia, Engkau yang tidak pernah tinggalkan, Engkau yang berjanji beserta. Kami lalui, kami jalani hari-hari kami dengan iman, percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya. Detik demi detik Tuhan, pilihan demi pilihan, kami serahkan kepada Engkau yang memberi kami hikmat, memberi kami Tuhan insting Tuhan, sehingga kami tidak salah memilih Tuhan, kami tidak salah melangkah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami ingin Tuhan penyesalan kami semakin minimal Tuhan. Di dalam Kristus kami lebih lagi puas, kami lebih lagi bersuka cita. Segala hormat kemuliaan bagi Engkau. Sebentar kami akan beramah tamah, kami mohon Engkau saja yang pimpin kami, dalam kami sama-sama berbagi cerita, berbagi kisah, Engkau yang pimpin kami. Makanan minuman yang kami terima bubuhi dengan kuasa firman-Mu, datangkan kekuatan kesehatan bagi kami. Menyerahkan setiap, oh Tuhan, jiwa-jiwa yang sudah melayani di sore hari ini, berkati dalam usaha pekerjaan studi mereka, dalam rumah tangga keluarga mereka, dimanapun mereka berada, lebih dan lebih lagi menjadi berkat. Terima kasih, terima kasih. Bertemu kami dengan keluarga kami masing-masing, membawa damai sejahtera-Mu, membawa kekuatan, membawa sukacita-Mu Tuhan. Kami bisa bagikan kepada orang-orang yang kami kasihi. Sama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Yesus datang kedua kali, jemput kita semua. Kita sudah terima berkat, katakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati kita semua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan